teman-teman, kembali lagi dengan saya Deni Muridun. Di video kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari part 1 sampai 6. Simak videonya. Part 1, perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan mendasar yang terletak pada prinsip, tujuan, dan praktik operasionalnya. Berikut penjelasan perbedaan utama antara keduanya. 1. Prinsip dasar. Ekonomi syariah berdasarkan prinsip syariat Islam mengacu pada Al-Quran dan Hadis. Aktivitas ekonomi harus sesuai dengan aturan halal, haram, dan nilai-nilai keadilan serta kebersamaan. Ekonomi konvensional berdasarkan teori ekonomi modern tanpa mempertimbangkan aturan agama tertentu. Tujuannya adalah maksimalisasi keuntungan atau profit. Sumber hukum. Ekonomi syariah menggunakan hukum Islam termasuk larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, maisir atau spekulasi, dan investasi dalam aktivitas yang haram. Ekonomi konvensional tidak terikat pada aturan agama tertentu, tetapi pada hukum negara dan teori ekonomi yang berlaku. Ketiga, sistem keuangan. Ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah, musyarakah, atau sistem ijarah wakalah. Tidak ada bunga dalam transaksi. Ekonomi konvensional menggunakan sistem berbasis bunga untuk pinjaman, tabungan, atau investasi. Yang keempat, tujuan. Ekonomi syariah mencapai kesejahteraan yang berimbang antara duniawi dan serta distribusi kekayaan yang adil. Ekonomi konvensional fokus pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan material tanpa mempertimbangkan aspek moral dan spiritual. Yang kelima, instrumen keuangan. Ekonomi syariah menggunakan instrumen seperti atau obligasi syariah, zakat, wakaf, dan instrumen halal lainnya. Ekonomi konvensional menggunakan instrumen seperti obligasi, saham, dan produk derivatif tanpa pembatasan aktivitas tertentu. Yang keenam, pengelolaan risiko. Ekonomi syariah menjaga prinsip keadilan dalam pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlibat. Ekonomi konvensional, risiko biasanya ditanggung oleh satu pihak, misalnya dalam sistem pinjaman. Yang ketujuh, pendekatan etis. Ekonomi syariah menekankan akhlak, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Ekonomi konvensional fokus pada efisiensi dan keuntungan dengan etika bertanggung pada regulasi yang ada. Kesimpulannya, ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberkahan, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan. Sementara itu, ekonomi konvensional lebih pragmatis dan terfokus pada aspek keuntungan material. Part kedua, praktik perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu pada Al-Quran, Hadis, dan fatwa ulama. Praktik perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional karena menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Berikut adalah praktik utama perbankan syariah. 1. Prinsip dan konsep utama dalam perbankan syariah. Larangan riba. Tidak ada transaksi berbasis bunga sebagai gantinya. Digunakan sistem bagi hasil atau margin keuntungan yang sepekan bagi hasil profit. Prinsip ini diterapkan pada produk seperti mudharabah dan musyarakah. Keadilan dan transparansi. Semua transaksi harus jelas dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Menghindari hal haram, dana tidak boleh diinvestasikan pada sektor yang bertentangan dengan syariat Islam seperti alkohol, perjudian, atau produk halal lainnya. Yang kedua, produk perbankan syariah. Produk penyimpanan dana. 1. Tabungan wadiah, akad titipan di mana bank bertindak sebagai penerima titipan. Tidak ada bagi hasil, tetapi nasabah dapat menerima bonus secara sukarela dari bank. Yang kedua, tabungan mudharabah, akad bagi hasil di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Yang ketiga, deposito mudharabah, sistem deposito dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan bukan bunga. Produk pembiayaan. 1. Mudharabah, akad bagi hasil di mana bank menyediakan dana dan nasabah mengelola bisnis. Keuntungan
keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh bank kecuali akibat kelalaian nasabah. Kedua, musyarakah, akad kerjasama usaha di mana bank dan nasabah menyumbangkan modal bersama dan membagi keuntungan atau kerugian sesuai porsi kontribusi modal. Yang ketiga, murabah, jual beli barang dengan margin keuntungannya yang disepakati. Bank membeli barang terlebih dahulu, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Yang keempat, ijarah, sistem sewa menyewa misalnya untuk kendaraan atau properti dengan pembayaran cicilan secara berkala. 5. Istihana, pembiayaan untuk proyek manufaktur atau pembangunan yang dilakukan sesuai pesanan nasabah. Produk jasa lainnya. 1. Gadai syariah, jaminan barang yang berharga untuk memperoleh pembiayaan. Tidak ada bunga, hanya dikenakan biaya administrasi atau jasa penyimpanan. Yang kedua, kartu pembiayaan syariah, seperti kartu kredit tetapi tidak berbasis bunga. Transaksi dilakukan dengan akad seperti murabah atau ijarah. Yang layanan transfer dan giro disediakan dengan sistem transparan dan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, mekanisme keuntungan di perbankan syariah. Keuntungan bank syariah diperoleh melalui margin penjualan atau murabah. Instrumen dari layanan seperti ijarah bagi hasil dari investasi berbasis mudharabah atau musyarakah. Yang keempat, Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Setiap bank syariah memiliki DPS yang bertugas memastikan semua produk, layanan, dan operasional bank sesuai dengan syariat Islam. Kesimpulannya, perbankan syariah mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksinya. Dengan mengedepankan sistem bagi hasil dan larangan riba, bank syariah menjadi alternatif yang lebih etis bagi masyarakat, khususnya umat Islam. Part 3. Bisnis digital berbasis syariah. Bisnis digital berbasis syariah adalah model usaha yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan aktivitas bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bisnis ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menjaga nilai-nilai keadilan, kehalalan, dan keberkahan. Berikut adalah konsep dan contoh bisnis digital berbasis syariah. 1. Prinsip bisnis digital syariah. Kehalalan produk. Barang atau jasa yang dijual harus halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Menghindari riba, tidak melibatkan bunga atau transaksi yang mengandung riba. Keadilan dalam transaksi, transparansi dalam harga, kualitas, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Menghindari gharar, tidak ada unsur ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi. Etika bisnis, tidak memanfaatkan iklan atau strategi pemasaran yang menipu atau merugikan pihak lain. Kedua, jenis dan contoh bisnis digital berbasis syariah. Syariah, platform belanja online yang hanya menjual produk halal seperti pakaian muslim, makanan halal, kosmetik halal, atau perlengkapan ibadah. Contoh halal seperti Amanah atau Ummah Market. B. Finansial teknologi, layanan keuangan berbasis syariah yang menyediakan pembiayaan investasi atau tabungan. Contoh, syariah mengumpulkan dana masyarakat untuk mendanai proyek halal menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Contoh etnis dan santara. Lending syariah, platform yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam dengan akad syariat seperti Indoset Syariah. C. Edukasi digital berbasis syariah, platform pembelajaran daring atau mengajarkan pendidikan agama seperti belajar Al-Quran, fikih, atau bisnis syariah. Contoh aplikasi seperti Quran Pro atau kursus online berbasis syariah. D. Aplikasi mobil syariah, aplikasi digital yang mendukung gaya hidup Islam seperti aplikasi pengingat waktu salat, zakat, atau doa. Aplikasi perencanaan keuangan berbasis syariah. Contoh Muslim Pro, Bank, atau Ummah. Yang D. Investasi syariah online, platform investasi yang
efek syariah atau DSS. Contoh, bibit syariah dan jahit syariah. E. Transportasi dan logistik halal. Layanan transportasi berbasis syariah dengan prinsip transparansi dan etika kerja Islam. Contoh, aplikasi ojek online berbasis syariah seperti Ojek. D. Konten kreatif Islami. Bisnis digital berupa produksi konten video, podcast atau blog yang membahas tema Islami seperti parenting Islami, motivasi spiritual atau kajian keislaman. Contoh, channel YouTube Islam, book Islami atau konsep religi. 3. Tantangan dalam bisnis digital syariah. Kesadaran pasar. Tidak semua masyarakat memahami pentingnya bisnis berbasis syariah. Regulasi. Perlu memastikan produk dan layanan memenuhi standar syariah yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Kompetensi. Harus bersaing dengan bisnis digital konvensional yang mungkin memiliki keunggulan teknologi atau akses pasar lebih luas. Keempat, keunggulan bisnis digital syariah. Kepercayaan konsumen muslim. Menawarkan jaminan halal yang menarik bagi konsumen muslim. Keberkahan dalam keuangan. Mengutamakan nilai-nilai etis sehingga bisnis tidak hanya menghasilkan keuntungan material tetapi juga spiritual. Segmentasi pasar yang jelas. Memiliki target pasar yang spesifik, yaitu komunitas muslim yang ingin menjalankan nilai-nilai syariah. 5. Tips membangun bisnis digital syariah. 1. Pahami prinsip syariah. Konsultasikan model bisnis dengan ahli syariah atau dewan pengawas syariah. 2. Gunakan teknologi yang tepat. Memanfaatkan teknologi digital untuk memperjangkau pasar lebih luas. Yang ketiga, fokus pada edukasi. Edukasi pasar mengenai pentingnya produk halal dan bisnis berbasis syariah. Yang keempat, kolaborasi dengan komunitas muslim. Gandeng komunitas atau organisasi Islam untuk memperluas jaringan dan pasar. Bisnis digital berbasis syariah memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Islam penduduk muslim. Dengan mengintegrasikan teknologi dan prinsip syariah, bisnis ini tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan masyarakat yang lebih baik. Part 4, praktik pedagang di pasar. Praktik ekonomi syariah di pasar melibatkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dalam aktivitas perdagangan, distribusi, dan transaksi di pasar. Tujuannya adalah menciptakan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam bisnis. Berikut adalah bentuk dan prinsip utama praktik ekonomi syariah di pasar. 1. Prinsip-prinsip ekonomi syariah di pasar. Pertama, larangan riba. Tidak ada unsur bunga atau keuntungan yang tidak adil dalam transaksi. Harga barang dan keuntungan harus disepakati tanpa paksaan. Yang kedua, menghindari gharar atau ketidakpastian. Informasi tentang produk, kualitas, dan harga harus jelas. Tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki atau belum diketahui kondisinya secara pasti. Yang ketiga, kehalalan produk. Barang yang dijual harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti makanan halal, minuman non-alkohol, atau barang yang tidak merugikan moral. Yang keempat, larangan masyir atau spekulasi. Tidak ada unsur perjudian atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Yang kelima, keadilan dan transparansi. Penjual dan pembeli harus bertransaksi dengan jujur tanpa menipu atau mengambil keuntungan yang berlebihan. Ihtikar. Keenam, tidak melakukan monopoli atau penimbunan barang atau ikhtiar. Barang tidak boleh ditimbun atau untuk meningkatkan harga secara tidak wajar yang dapat merugikan konsumen. 2. Bentuk praktik ekonomi syariah di pasar. A. Jual beli yang jujur. Penjual wajib memberikan informasi yang benar tentang kondisi barang, kualitas, dan harga. Contoh,
seorang pedagang di pasar tradisional menjelaskan secara jujur kekurangan barang yang dijual. B. Penetapan harga yang adil. Harga barang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa unsur paksaan atau manipulasi. Tidak menaikkan harga secara tidak wajar, terutama pada barang kebutuhan pokok. C. Larangan penipuan atau tadlis. Tidak boleh mencampur barang yang baik dengan barang yang rusak tanpa memberitahukan kepada pembeli. Contoh, menjual beras dengan kualitas campuran tanpa transparansi dianggap melanggar prinsip syariah. Pelarangan penimbunan barang atau itikar. Tidak menyimpan barang untuk menaikkan harga di pasar, terutama barang kebutuhan pokok. Contohnya, pedagang tidak boleh menimbun minyak goreng agar harganya melonjak. B. Sistem kemitraan syariah. Menggunakan sistem kerjasama seperti mudaharabah bagi hasil atau musyarakah kerjasama modal dalam aktivitas perdagangan. Contohnya, dua pedagang bermitra dalam usaha dagang dengan modal bersama dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. F. Pasar halal. Pasar atau toko yang hanya menjual barang halal sesuai dengan syarat Islam. Contoh, pasar muslim yang menjual makanan, pakaian, dan produk halal lainnya. Ketiga, contoh praktik nyata ekonomi syariah di pasar. 1. Pasar syariah. Pasar yang mengedepankan prinsip syariah dalam aktivitasnya, seperti memastikan kehalalan produk, tidak ada manipulasi harga, dan transaksi dilakukan dengan adil. Contohnya pasar halal yang banyak ditemui di beberapa negara mayoritas muslim. 2. Pembiayaan pedagang kecil dengan sistem syariah. Membantu pedagang kecil dengan sistem pembiayaan berbasis qardul hasan atau pinjaman tanpa bunga atau mudaharabah. Contohnya, lembaga keuangan mikro syariah yang mendukung pedagang di pasar tradisional. 3. Sistem bagi hasil. Dalam usaha dagangan, seorang pemilik modal bekerja sama dengan pedagang untuk menjalankan usaha di pasar. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Contohnya, seorang investor memberikan modal kepada pedagang untuk membeli barang dagangan dan hasil penjualannya dibagi sesuai dengan akad syariah. 5. Transformasi Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011 membawa transformasi signifikan terhadap peran dan fungsi Bank Indonesia atau BI. Sebelum OJK dibentuk, BI memiliki tanggung jawab yang lebih luas, mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan seperti perbankan. Namun setelah OJK hadir, sebagai fungsi tersebut dialihkan. Berikut adalah penjelasan transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. 1. Sebelum kehadiran OJK. Sebelum tahun 2011, Bank Indonesia memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, mengatur dan mengawasi perbankan. BI bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan operasional bank, termasuk menjaga stabilitas sektor perbankan. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan. BI memantau dan menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk mengelola risiko sistemik. Yang ketiga, kebijakan moneter. BI mengatur suku bunga, cadangan, wajib, dan kebijakan lainnya untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan inflasi. 2. Kehadiran OJK pada tahun 2011. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan mengambil alih pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dari BI dan Bapepam LK. Fungsi OJK meliputi pengawasan perbankan, pengawasan lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan. Pengawasan pasar modal. Yang ketiga, transformasi peran Bank Indonesia. Setelah pembentukan OJK, peran BI mengalami transformasi sebagai berikut. A. Fokus pada kebijakan moneter. BI kini
lebih fokus pada perannya sebagai bank sentral dengan tugas utama menjaga kestabilan nilai rupiah. Penetapan suku bunga BI, reversi repo rate, pengelolaan cadangan devisa, stabilitas inflasi, B. Stabilitas sistem keuangan. BI tetap memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi dalam konteks makroprudensial, mengidentifikasi risiko sistemik dalam sektor keuangan, memberikan rekomendasi kepada OJK terkait pengawasan mikroprudensial, mengelola kebijakan terkait likuiditas perbankan. C. Pembayaran dan sistem keuangan. BI memiliki tanggung jawab penuh atas pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, mengatur penggunaan kris, e-wallet, dan transaksi digital, menjaga keamanan dan efisiensi sistem pembayaran nasional. D. Koordinasi dengan OJK dan LPS. BI bekerja sama dengan OJK dan lembaga penjamin simpanan atau LPS dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, terutama melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. 4. Perbedaan tugas BI dan OJK setelah transformasi. 5. Dampak kehadiran OJK terhadap BI. 1. Peningkatan efisiensi dan fokus BI. BI dapat lebih fokus pada stabilitas makroekonomi dan nilai tukar rupiah. Beban pengawasan mikroprudensial dilepaskan kepada OJK. 2. Pemangkasan delegasi tugas. Dengan pembagian tugas yang jelas, tidak ada tumpang tindih antara pengawasan perbankan oleh BI dan OJK. 3. Koordinasi yang melalui KSSK, BI, OJK, dan LPS bekerja sama untuk menangani risiko sistemik dan menjaga stabilitas keuangan. Yang keenam, tantangan dalam transformasi. Koordinasi yang efektif dalam beberapa kasus. Perbedaan tanggung jawab antara BI dan OJK dapat menyebabkan lambatnya respon terhadap krisis. Pengawasan risiko sistemik. Meskipun OJK bertugas mengawasi mikroprudensial, BI tetap harus memantau risiko makro yang mungkin memengaruhi sektor perbankan. Perubahan dinamika keuangan digital. Transformasi keuangan digital membutuhkan koordinasi yang lebih erat antara BI atau sistem pembayaran dan OJK atau pengawasan lembaga keuangan. Kesimpulan, setelah kehadiran OJK, peran BI mengalami transformasi signifikan, terutama dengan fokus yang lebih tajam pada kebijakan moneter, stabilitas makroprudensial, dan sistem pembayaran. Pembagian tugas ini memperjelaskan peran masing-masing lembaga, namun tetap membutuhkan koordinasi yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Part 6. Inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia atau BI memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Sejak awal pengembangan perbankan syariah, BI telah menginisiasi berbagai kebijakan, program, dan dukungan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan sektor ini. Berikut adalah beberapa inisiatif utama Bank Indonesia dalam mendorong perbankan syariah. 1. Pengembangan regulasi dan infrastruktur. Peraturan khusus untuk perbankan. BI telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mendukung operasional perbankan syariah, seperti aturan terkait akad, produk syariah, dan manajemen risiko. Standarisasi produk syariah. BI bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI untuk memastikan semua produk dan layanan perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Pembangunan infrastruktur keuangan syariah. BI mendukung pengembangan infrastruktur seperti pembayaran berbasis syariah dan lembaga pendukung lainnya. Yang kedua, edukasi dan sosialisasi. Kampanye literasi keuangan syariah. BI aktif mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan prinsip perbankan syariah melalui seminar, workshop, dan kampanye literasi keuangan. Kerjasama dengan akademis dan lembaga pendidikan. BI mendukung penelitian dan pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi Islam
insentif bagi perbankan syariah. BI memberikan insentif berupa kelonggaran rasio cadangan wajib dan kebijakan lain yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Kebijakan moneter berbasis syariah. BI telah mengembangkan instrumen moneter berbasis syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS untuk memberikan likuiditas kepada perbankan syariah. Keempat, pengembangan teknologi dan inovasi digital. Digitalisasi layanan perbankan syariah. BI mendorong digitalisasi dalam sistem pembayaran syariah seperti integrasi RIS atau QR Code Indonesian Standard dengan prinsip syariah untuk mendukung transaksi keuangan berbasis syariah. Dukungan untuk syariah. BI mendukung pengembangan finance syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah terutama di kalangan masyarakat yang belum terjangkau perbankan konvensional. 5. Mendorong inklusi keuangan syariah. Program keuangan inklusif. BI mempromosikan layanan perbankan syariah di daerah-daerah terpencil untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat unbanked dan underbanked. Kerjasama dengan pesantren dan komunitas Islam. BI memfasilitasi perbankan syariah untuk menjalin kemitraan dengan pesantren, koperasi syariah, dan UMKM berbasis syariah. 6. Mendorong pembiayaan sektor real, fokus pada sektor UMKM. BI mendorong perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan berbasis syariah kepada UMKM melalui akad murabah dan musyarakah atau mudarabah. Ekonomi hijau berbasis syariah. BI mendukung pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti energi terbarukan dan pertanian organik. Yang ketujuh, kerjasama dengan pemerintah dan otoritas lain. Koordinasi dengan BI bekerjasama dengan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk menyelaraskan regulasi dan pengawasan perbankan syariah. Dukungan pada ekonomi syariah Indonesia. BI berperan aktif dalam implementasi atau MEKSI untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. B. Penyelenggaraan event dan forum syariah, Festival Ekonomi Syariah atau FESYA, dan Indonesia Syariah Ekonomi Festival. BI rutin mengadakan event untuk mempertemukan pelaku industri, akademis, dan masyarakat guna mempromosikan perbankan dan ekonomi syariah. Yang ke-9, pengembangan kompetensi SDM, pelatihan dan sertifikasi. BI menyelenggarakan pelatihan dan program sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi SDM di sektor perbankan syariah. Pengembangan karir di perbankan syariah. BI mendorong lembaga pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di sektor keuangan syariah. Yang ke-10, monitoring dan evaluasi. BI secara berkala melakukan monitoring terhadap kinerja perbankan syariah untuk memastikan sektor ini berkembang sesuai dengan prinsip syariah dan mampu bersaing dengan perbankan konvensional. Kesimpulannya, inisiatif Bank Indonesia mencerminkan komitmen dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional dengan regulasi yang mendukung digitalisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. BI telah memainkan peran penting dalam memperkuat perbankan syariah agar mampu berkontribusi signifikan pada perekonomian